Halo Tribuners, balik lagi dalam acara Football Time pada pekan ini bersama saya Ivan Fajar dan juga ada rekan saya Claudia Noventa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini Mbak, deretan para pemain yang gagal bersinar di pergelaran Euro 2020 atau Piala Eropa 2021 Mbak. Tepatnya para pemain bintang ya Mas, yang nggak bisa melaju ke babak 8 besar nih. Padahal mereka tuh malah dijagokan ya timnya ya masuk 8 besar, tapi malah harus mengubur impian mereka ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ Mbak, kita sedikit bahas atau kita singgung Mbak, babak 8 besar Piala Eropa 2020, yaitu diantaranya ada timnas Swiss, kemudian timnas Spanyol, timnas Belgia, timnas Italia, kemudian timnas Republik Ceko, ada juga timnas Denmark dan juga ada Ukraina dan England Mbak. Sedangkan nama-nama pemain yang nama-nama tim yang justru diunggulkan di Euro 2020 justru sudah berguguran, sudah tersingkir. Di antaranya ada timnas Portugal yang sebagai juara bertahan di Euro 2020, kemudian juga ada timnas Prancis sebagai juara Piala Dunia 2018, termasuk juga ada Jerman dan juga Belanda. Jadi sekarang nih yang masuk ke 8 besar malah tim jagoan saya Mas. Siapa? Eden Hazard dong, Belgia. Kok gitu ketawanya? Ada siapa di situ, Mbak? Ada Eden Hazard, ada Thiago Hazard. Nah, ini nanti Eden Hazard kita masukkan ke sini, Mbak. Loh, jangan dong. Itu pemain bintang tapi belum bersinar di Euro 2020. Tapi kan tetap masih melaju ya ke babak 8 besar. Kita mulai aja langsung ya Mas ya. Dari yang pertama. Yang pertama nih ada pemain yang digadang-gadang sebagai suksesornya Cristiano Ronaldo ya Mas, yang malah gugur nih, yaitu Kylian Mbappé nih bersama timnas Prancisnya nih harus kalah setelah melawan Swiss ya. Betul. Nah, kalau berbicara soal Kylian Mbappé ini Mbak, ini kan memang sebenarnya dari awal pergelaran Euro ini memang digadang-gadang sebagai pemain yang akan bersinar, tapi juga akan menjadi pencetak gol terbanyak atau top skor. Tapi justru sebaliknya Mbak, dan terbukti dari 4 laga yang dijalani, Kylian Mbappé ini tidak memberikan kontribusi yang besar. Betul, termasuk juga untuk torehan golnya. Sejauh ini Kylian Mbappé ini baru mencetakkan 1 assist, belum ada gol yang dicetakkan, dan penampilan buruknya itu terjadi puncaknya di pertandingan terakhir saat menghadapi Swiss, dan itu membuat timnas Prancis harus pulang. Ya benar, padahal Kylian Mbappé ini satu-satunya suksesor Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi nih yang ada di Euro, yang sebenarnya ditunggu-tunggu para pemain, karena si Erling Haaland sendiri kan nggak masuk di Euro ya timnya. Jadi satu-satunya ini adalah Kylian Mbappé, tapi malah harus gugur dan satupun gol pun nggak tercipta ya. Dan yang paling jadi sorotan saat Kylian Mbappé ini atau bintang dari PSG ini menjadi eksekutor penendang penalti pada pertandingan Swiss Mbak, dan dirinya kan dipercaya oleh pelatih timnas Prancis untuk menjadi penendang terakhir sebagai penentu, tapi justru beban yang terlalu berat di pundaknya Kylian Mbappé membuat dirinya gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik, dan akhirnya Les Bleus ini julukan dari timnas Prancis harus kalah dari Swiss dengan skor 4-5. Aduh, sebenarnya perbandingan cuma tipis 1 karena di penalti ya. Tetap kalah ya. Dan cerita menarik lainnya dari timnas Prancis sih sebenarnya nih, Kylian Mbappé kan dapat tugas tadi ya Mas, eksekutor terakhir tuh. Sebenarnya sebelumnya tuh dipegang oleh Antoine Griezmann nih. Sebenarnya dia ditunjuk, jadi tuh Prancis punya kayak tradisi menunjuk satu pemain untuk jadi pemegang tendangan terakhir dan tendangan penalti nih. Dulu Griezmann, terus dilimpahkan ke Kylian Mbappé, yang membuat sebenarnya publik tuh bertanya-tanya itu tuh untuk apa. Dan kalau dilihat dari pemain Prancis lainnya tuh masih banyak yang lebih bagus dari Kylian Mbappé gitu loh. Kenapa harus Kylian Mbappé? Sebenarnya ini bukan meragukan kualitas dari Mbappé, Mbak. Karena memang Mbappé ini di PSG juga sering juga mengambil tendangan eksekutif penalti bersama juga Neymar. Nah, tapi memang saat pertandingan lawan Swiss ini memang dirinya pemain yang memiliki identik dengan nomor 10 ini di Prancis sedikit mengalami cedera Mbak, yaitu sempat terlihat juga tertatih-tatih di babak extra time, dan mungkin itu yang menjadi faktor gagalnya eksekusi penalti dari Kylian Mbappé. Ya sebenarnya kan tugas itu tuh bisa mungkin aja nih diganti pemain lain, tapi kenapa harus Kylian Mbappé? Karena emang dia ditunjuk sebagai istilahnya tuh tugas barunya di timnas Prancis, tugas khusus lah di timnas Prancis gitu. Karena selain itu juga di satu sisi memang para pemain yang selalu mengambil tendangan penalti Mbak, seperti Karim Benzema, kemudian juga ada Antoine Griezmann, itu sudah ditarik keluar Mbak, sudah digantikan pemain baru, dan mungkin Kylian Mbappé ini juga harusnya bisa dengan mudah Mbak, karena sudah cukup berpengalaman juga merupakan pemain yang berkualitas. Kalau Lionel Messi mungkin masih maklum gitu kan. Kenapa Lionel Messi maklum nih? Kenapa Messi
Messi di bawah-bawah nih? Nah, karena kalau Lionel Messi kan dari segi usia memang sudah tidak muda lagi, Pak, dan mungkin itu sudah performanya ataupun ketenangannya dalam mengambil penalti sudah menurun. Berbeda dengan pesaingnya, Mbak, Cristiano Ronaldo. Itu Kan dengan sama aja dong umurnya dong. tapi untuk kualitas dan ketenangan masih memiliki lah, masih dimiliki. Jadi intinya emang Messi nggak bisa jadi eksekutor yang baik gitu maksudnya. Subjektif itu, Pak. Maaf. Aduh, kita lanjut aja nih ya ke pemain berikutnya, ada siapa nih Mas? Nah, ini juga rekan dari Kylian Mbappé, Mbak, di Prancis. Sebenarnya kalau bicara Prancis ini semua pemain bisa dikatakan hampir gagal iya, ya. benar. Selain Karena tadi pemain bintangnya banyak ya. betul, selain Kylian Mbappé ada juga Antoine Griezmann. Ini juga sebenarnya merupakan duet baru dari timnas Prancis bersama Kylian Mbappé. Namun apa daya juga ini performa dari Kylian Mbappé yang merupakan sempat bersinar di Barcelona tapi tidak terjadi di timnas Prancis, dan itu yang membuat Les Blues ini harus kalah dari Swiss. Dan Swiss lagi loh, tim yang sebenarnya nggak dijadikan favorit ya di Euro 2020 di Euro 2020 ini ya, tapi malah bisa menyingkirkan timnas Prancis nih. Nah, tapi selain itu juga sama juga Kylian Mbappé, Mbak. Nah, ngomongin soal gol dari Antoine Griezmann juga ini bisa dikatakan cukup seret, Mbak. Karena sejauh ini dari 4 laga yang dijalani juga Antoine Griezmann baru mencetak 1 gol, Mbak. Itu juga menjadi sorotan tersendiri lah. Tapi 1 gol mending lah daripada Kylian Mbappé nggak sama sekali loh. Sama aja gak mending. Kalah juga ya. Sama juga kalah. Nah, selain tadi Mbak Antoine Griezmann dan juga ada Kylian Mbappé, nama-nama pemain bintang yang dimiliki oleh timnas Prancis ini juga bisa dikatakan cukup gagal, Mbak. Seperti N'Golo Kante yang sebelumnya bersinar bersama Chelsea, kemudian juga ada Karim Benzema. Ini Karim Benzema sebenarnya cukup bersinar, Mbak. Meskipun timnya gagal karena sempat mencetak 4 gol, Mbak, dan jadi top skor di Euro 2020 bersama Cristiano Ronaldo. Tapi sayangnya malah Prancisnya yang gugur ya, padahal pemainnya lagi on fire ya, Karim Benzema ya. Oke, kita lanjut nih, pemain selanjutnya yaitu adalah Bruno Fernandes nih, yang berasal dari timnas Portugal. Sebenarnya rekannya Cristiano Ronaldo ini ya Mas ya, Portugal kalah gimana nih? Gak ada nama Ronaldo nih di babak 8 besar Euro 2020. Nah, ngomongin Bruno Fernandes nih, sebenarnya permainannya di timnas Portugal ini dinilai sangat buruk, Mas. Kalau dilihat dari statistik sendiri nih, Bruno Fernandes nih hanya mampu melesatkan 4 sepakan nih dari 4 penampilannya bersama timnas Portugal. Selain itu juga akurasi dari operannya juga hanya menyentuh angka 79%, Mas. Dan bahkan nih si Jose Mourinho nih yang merupakan mantan pelatihnya Manchester United nih, dia mengatakan bahwa Portugal hanya bermain 10 pemain karena Bruno Fernandes tuh dinilai nggak berguna ada di tim nih. Gimana kalau dilihat, Mas? Betul. Setuju saya, Mbak, dengan statement dari Jose Mourinho yang juga merupakan pelatih asal Portugal. Ini memang cukup objektif ya, Mbak. Ya. Karena memang melihat permainan dari Bruno Fernandes ini yang diharapkan menjadi tulang punggung di lini tengah timnas Portugal justru tidak memiliki kontribusi, Mbak. Bahkan seorang gelandang ini baru hanya mencatatkan sentuhan di angka berapa? 79 ya. 79%. Nah, itu cukup sangat cukup minim, Mbak. Karena harusnya kan itu banyak banget, Mbak, operan-operan bola yang dikirimkan ke lini serang. Dan itu yang membuat timnas Portugal pada pertandingan terakhir, Mbak, melawan timnas Belgia itu harus mengalami kekalahan meskipun sebenarnya juga banyak melakukan serangan. Padahal penampilannya di timnas Portugal dengan klubnya Manchester United sangat terbalik ya Mas ya, karena di Manchester United dia tuh sangat bersinar, terus habis itu juga mampu memberikan asis-asis ya untuk para pemain depan ya, tapi malah di timnas Portugal malah keok nih, padahal di depan udah ada Cristiano Ronaldo, kurang apa lagi loh, malah gelandangnya nih yang nggak bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya. Mungkin nama Bruno Fernandes ini masih masih berada di bawah tekanan dari seorang Cristiano Ronaldo, Pak. Karena dia harus dituntut memberikan suplai bola ke lini tengah, lini depan saya. Dan itu yang membuat permainan dari Bruno Fernandes ini yang sebenarnya bermain apik di Manchester United dengan banyak torehan gol dan juga assist, tapi tidak terlihat di timnas Portugal di Seleção das Filipinas. Atau mungkin grogi kan ketemu Ronaldo, enggak ya? Mungkin. Mungkin ya. Nah, kalau menyinggung Bruno Fernandes, Mbak, lalu bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Apakah ini juga perlu kita masukkan ke daftar sini atau cukup bersinar tapi kurang beruntung saja? Iya sih kayaknya sih, mungkin dia bersinar kan di timnas Portugal juga masih menjadi tumpuan, tapi emang lagi apes sekali ya. Tapi juga harus dimasukin karena ini juga kemungkinan kesempatan terakhirnya Ronaldo di Euro nggak sih? Bisa begitu, tapi juga masih ada peluang untuk bermain di mungkin untuk pertandingan internasionalnya terakhir
di Piala Dunia 2022 Ya. di Qatar besok. Tapi kalau di Euro mungkin kalau lihat dari 2024 umur sudah susah 39 ya. tahun, Mbak. Itu harusnya sudah menjadi assistant manager mungkin ya. Tapi siapa yang Nggak tahu, tahu betul. sekelas Cristiano Ronaldo ya. Nah, selanjutnya ini ada nama dari winger timnas Inggris, Mbak, yaitu ada Jadon Sancho, Mbak. Kok masuk? Kan Inggris masih ada di babak 8 besar. Kalau soal skuad timnas Inggrisnya memang saat ini masih berlaga di babak 8 besar. Tapi kalau berbicara soal pemainnya yaitu Jadon Sancho memang tidak terlihat, Mbak, penampilannya, karena memang pelatih dari timnas Inggris Gareth Southgate ini memang tidak memberikan banyak kesempatan pada pemain Jadon Sancho yang sebenarnya ini merupakan pemain yang berkualitas, Mbak. Dan itu sudah terbukti di Borussia Dortmund saat itu merupakan andalan di lini depan, dan saat ini sudah berganti atau sudah ditransfer ke Manchester United. Tapi sayangnya dia nggak mendapatkan tempat ya, karena memang yang milih kan si Gareth Southgate kan. Jadi dia berarti nggak masuk dalam favoritnya nih, karena nggak diberikan kesempatan dan hanya di bangku cadangan. Betul, bahkan Jadon Sancho ini dari 4 laga di timnas Inggris baru mencatatkan menit selama 7 menit, Mbak. Itu sangat minim bagi seorang sekelas Jadon Sancho, bahkan dirinya itu kalah dari seorang pemain muda dari Arsenal yaitu Bukayo Saka. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari komposisinya timnas Inggris di Euro ini kan memang si Gareth Southgate ini kayaknya memang mengedepankan para pemain muda ya. Tapi juga memang itu terbukti kan sekarang Inggris masuk babak 8 besar, jadi nggak bisa disalahkan juga kan. Nah selanjutnya nih ada Gareth Bale nih ya Mas, yang gagal bersama timnas Wales nih. Padahal pemain Real Madrid ini nih gagal mengulangi penampilan apiknya di babak fase grup ya Mas. Dan timnas Wales sendiri ini gugur setelah bertemu dengan Denmark ya Mas. Sebenarnya si Gareth Bale nih biasanya nih bermain dengan leluasa nih, dia bisa melakukan serangan di sana kemari. Tapi setelah dia bertemu Denmark nih dan mereka memainkan 4 pemain belakang nih, si Gareth Bale langsung dijaga sangat ketat. Jadinya nggak bisa melesatkan serangan-serangan apiknya di babak fase grup ya. Betul, karena kan ini Gareth Bale sebenarnya mampu membawa timnas Wales ini ke babak 16 besar setelah di fase grup itu berada di posisi runner up bersama timnas Italia. Tapi justru di babak 16 besar meskipun sempat diunggulkan dari Denmark, justru malah sebaliknya, Mbak, dihajar habis oleh Denmark dengan skor 4-0. Dan Gareth Bale itu juga tidak terlihat, Mbak, permainannya, meskipun sebenarnya juga menyandang sebagai ban kapten dan juga andalan di lini depan bersama juga Aaron Ramsey, tapi tidak bisa mencetak 1 gol pun dan membuat timnya harus tersingkir dari Euro 2020. Benar, jadi waktu bertemu Denmark si Gareth Bale benar-benar mati kutu ya Mas, yang nggak bisa melakukan serangan-serangan. Ya gimana dijaga 4 back sekaligus Mas? Tapi tadi soal ngomong Gareth Bale ini bukan pemain Madrid, Mbak. Oh iya, udah dipinjamin ke Tottenham Hotspur ya. Sekarang ke Hotspurnya nyaman di Hotspur ya, daripada di Madrid nggak dapat tempat. Harusnya kembali lagi ke Madrid, Mbak, biar Hazard yang dipinjamkan. Aduh gimana nih, Hazard balik lagi ke Chelsea. Nggak mau, Chelsea-nya udah baik. Udah malas. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya adalah Timo Werner. Ini pemain dari Jerman. Memang sebenarnya ini juga bukan pemain bintang sebenarnya sih, Pak. Tapi kita masukkan saja. Nah, itu bersama timnas Jerman memang Timo Werner tidak banyak mendapatkan kesempatan dari sang pelatih Joachim Löw. Memang karena mengingat permainan bersama Chelsea juga masih angin-anginan ya, Pak. Kurang. Bahkan tidak banyak torehan gol yang diciptakan bersama Chelsea, dan tapi hal itu tetap membuat Joachim Löw membawa Timo Werner ini sebagai juru kendor di timnas Jerman. Tapi dirinya tidak mampu menjawab kepercayaan dari Joachim Löw dan malah tergantikan oleh Gnabry, sayang ya. Tapi kalau dilihat nih kenapa Timo Werner kan emang kalau dilihat dari rentang usia dia masih muda ya, makanya betul. Itu dia mendapat tempat nih dari sang pelatih walaupun belum mampu menjawabnya ya. Sebenarnya nggak hanya Timo Werner aja Mas yang gagal, karena ada rekan sahut timnya yaitu Thomas Muller. Siapa yang nggak tahu Thomas Muller sih? Langganannya Jerman loh ya, selalu bermain, tapi kali ini Jerman harus gagal nih karena di babak 8 besar nih nggak bisa masuk. Padahal si Thomas Muller sendiri nih bermain cukup apik Mas. Dan dia juga sebenarnya waktu bertemu dengan timnas Inggris, dia juga satu-satunya pemain yang diharapkan bisa bermain apik dan dapat melesatkan gol-gol, tapi malah gagal juga nih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal lini serang dari timnas Jerman, memang beberapa edisi terakhir memang kesulitan mendapatkan seorang penyerang, Mbak. Karena setelah ditinggal oleh Miroslav Klose, kemudian juga ada
Mario Gomez ini dua pemain yang sebenarnya digadang-gadang sebagai penerusnya Timo Werner seperti diantaranya, yaitu justru belum mampu lah ya, mampu menjawab memenuhi ekspektasi dari supporter ataupun dukung dari timnas Jerman. Ya susah juga sih kalau mau menyaingi Miroslav Klose ya Mas, karena dia emang benar-benar legenda Jerman yang kayaknya sampai sekarang juga belum ada penggantinya kan, jadi sulit nih. Dan kemudian juga satu-satunya pemain yang diharapkan bisa meneruskan performa mereka tuh yaitu adalah Thomas Muller ya Mas ya. Dan juga waktu ketemu timnas Inggris tuh sebenarnya timnas Inggris memang sangat agresif ya, dan Thomas Muller hanya mampu melesatkan 2 kali tembakan, tapi itu juga nggak bisa menyamai kedudukan ketika melawan Inggris ya. Kalah 0-2 ya Mbak. 0-2. Nah, selain itu juga ada nama dari pemain dari Belanda Mbak, yaitu adalah seorang Matthias de Ligt. Ini pemain bertahan, sebenarnya juga bisa menjaga lini pertahanan dari timnas Belanda, dan itu justru melakukan sebuah blunder fatal Mbak. Itu terjadi tepatnya pada saat pertandingan melawan Republik Ceko, betul. Nah, untuk kronologi lengkapnya Mbak, singkatnya yaitu Matthias de Ligt ini kan saat itu berduel dengan pemain dari Republik Ceko Mbak, dan itu seharusnya bisa dengan mudah diantisipasi, tapi justru melakukan kesalahan dengan menyentuh bola dengan tangan, dan itu membuat seorang wasit yang memimpin tidak keberatan untuk mengeluarkan sebuah kartu merah. Dan dengan keluarnya Matthias de Ligt ini, otomatis timnas Belanda harus bermain dengan 10 pemain, dan itu tidak bisa mengimbangi permainan dari Republik Ceko dan membuat timnas Belanda harus kebobolan 2 gol dan menyingkirkan dari ajang Piala Eropa ini. Sayang sekali ya, padahal timnas Belanda bertemu dengan Ceko tuh pastinya favorit orang-orang kan ke timnas Belanda ya, tapi malah dicoreng dengan kartu merah. Dan wasitnya juga langsung tegas ya, langsung nggak usah lama-lama memberikan kartu merah. Tapi sebenarnya keputusan dari wasit cukup tepat Pak, karena kan Matthias de Ligt merupakan pemain terakhir di lini pertahanan dari timnas Belanda, dan itu merupakan peluang untuk menjadi gol bagi Republik Ceko Mbak. Dan ketika Matthias de Ligt ini melakukan sebuah pelanggaran yang cukup terang-terangan dan juga fatal, ini membuat dirinya harus mendapatkan resiko Mbak, mendapatkan kartu merah. Ya itu nggak usah dilihat benar-benar di VAR, juga semua orang bisa melihat kalau tangannya memang sengaja menghalau bola ya. Jadi timnas Belanda harus kalah 2-0 ya Mas dari Republik Ceko. Matthias de Ligt jadi pemain terakhir ya Mas ya, yang juga gagal nih mengantarkan timnya ke babak 8 besar Euro 2020 nih. Jadi tadi kan udah kita bahas beberapa pemain bintang nih yang harus mengubur impiannya nih di Euro 2020 bersama tim-tim yang malah difavoritkan nih pada tahun ini ya. Ada Belanda, ada Jerman, ada Prancis, Portugal, masih banyak lagi ya. Dan gimana nih kalau dilihat? Tapi sebelum ini Mbak, sebelum football time ditutup Mbak, izinkan saya untuk meluapkan atau menyampaikan keluh kesah. Apa nih keluh kesah? Soal Euro? Ada kaitannya soal Euro dan juga Liga 1. Liga 1 ini ya. Berbicara soal Euro 2020, ini membuat kita itu merasa iri, Mbak, merasa prihatin. Karena melihat pertandingan di Euro 2020 ini kan banyak banget pertandingan, di sebuah pertandingan yang terdapat para penonton yang juga memenuhi stadion. Nah, melihat kemegahan dan juga kemeriahan dan juga keramaian di Euro 2020 membuat kita dan juga para pencinta sepak bola di tanah air merasa iri dan juga menelan ludah, Mbak. Apalagi di sana udah bisa datang ke stadion nih. Intinya itu, Mbak. Di sana kan masker. Nah, intinya di situ di Euro 2020 banyak pertandingan yang bisa dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu penonton itu tanpa ada protokol kesehatan, tanpa menggunakan masker, tanpa jaga jarak, dan kita bandingkan atau kita flashback atau kita masukkan ke bagaimana kondisi di sepak bola di tanah air. Benar nih. Jangankan Anda penonton, Mbak, menggelar liga tanpa penonton pun masih harus tertunda lagi, Mbak. Dan terbaru PSSI dan juga PT Liga Indonesia baru memutuskan untuk menunda gelaran Liga 1 dan juga Liga 2 yang sebenarnya direncanakan akan digelar pada 10 Juli 2021. Dan itu pun juga kalau tidak tertunda lagi, Mbak. Karena kalau kita hitung, Mbak, ini jari 10 tidak cukup untuk menghitung berapa kali, Mbak, Liga 1 dan juga Liga 2 sudah ditunda. Itu dari musim sejak awal pandemi di 2020 tahun lalu ya, Mbak. Iya. Nah, itu.
Jadi berapa kali lagi nih kita harus menelan kekecewaan ya, karena istilahnya di PHP terus nih oleh PSSI dan juga PT LIB. Tapi juga mereka mungkin juga memikirkan COVID yang di Indonesia memang sebenarnya meningkat ya. Tapi kan lagi-lagi nih kita nggak bisa menyalahkan keputusan itu juga, karena juga mungkin juga masyarakat juga masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan. Makanya nih kita kan selalu ingetin ya Mas ya, tolong untuk supporter tetap protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap jadi biar COVID ini hilang lah ya setidaknya di Indonesia, dan kita bisa menggelar liga. Kayaknya lebih enak nggak sih denger tim favorit kita nih gugur nih karena bertanding ya, kayak tadi nih beberapa bintang nih harus gugur di Euro karena memang udah bertanding dan kalah, ketimbang harus kalah dulu nih sebelum berperang ya, belum juga bertanding udah baru di Liga 1 juga kan para pemain sudah mau terjun Mbak, sudah siap terjun, tapi justru akhirnya kembali dikuras lagi. Aduh, udah latihan, udah semangatnya udah dinaikkan, tapi harus gagal lagi nih. Dan juga pengumumannya selalu beberapa hari menuju mendadak banget ya Mbak. Iya, liga. Jadi juga para penonton yang udah nunggu-nunggu juga kecewa. Kita pun juga ya. Indonesia. Apa nih, welcome to Indonesia? Liga 1 batal. Ya. Tidak penonton batal. Tetap aja Mbak itu. Nah, kita tutup aja ya daripada semakin kecewa. Nanti unek-uneknya Mas Elvan semakin banyak. Oke nih. Nah, itu aja ya Tribuners nih Football Time edisi pekan ini. Kita akan kembali lagi di Football Time edisi pekan depan yang nggak kalah menarik ya Mas. Ya, setuju. Bersama saya Claudia Noventa dan saya Elvan Fajar. Sampai jumpa Tribuners, see you. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.